Yesus, adik mau makan. Berkati adik. Sekarang Berkati makanan ini. makan ini agar membuat favorit makin sehat. Minta. Pasal 3 ayat 17. Jalannya adalah jalan bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Biarlah Roh Kudusmu Senang berdiam di dalamku, di dalamku, membimbingku membimbingku dan menjagaku dan menjagaku untuk menjadi anak yang baik. yang baik. Buat sama sungguh. Yoi. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat datang di IMPA minggu ini. Minggu ini kita masih online ya adik-adik, tapi walaupun online, kita masih harus tetap semangat ya untuk memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Nah pasti adik-adik udah tahu semua ya lagunya ya. Kita semua berdiri dan kita nyanyi dengan bergaya ya adik-adik. Jangan lupa setiap kata jalan kita berubah arah. Mulai dari kanan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, sekarang kita semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami datang padamu ya Tuhan. Kami ingin berterima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami sendiri-sendiri di rumah masing-masing ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa agar ibadah ini bisa berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kami ingin berdoa agar kami adik-adik semua bisa membuka telinga kami dan mendengarkan firman-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk teman-teman kita. Teman-teman kita itu ada yang sedang sakit, ada yang sedang sedih, ada yang dalam kesusahan. Nah makanya kita mau berdoa ya adik-adik ya. Kita menyanyikan dari Kidung Ceria 307. Tolong kawan-kawan saya. Tolong kawan-kawan saya yang dalam
adik-adik, kita udah mau mendengarkan firman Tuhan. Kita udah mau mendengarkan cerita Tuhan nih adik-adik. Udah pada gak sabar kan? Nah, sebelum itu kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 137, Ku Senang Baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik pasti udah gak sabar kan mau mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur Tuhan karena berkat dan kasih karunia-Mu, kami boleh bangun pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu yang disampaikan secara online. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati hati dan pikiran kami, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mendengar dengan baik dan kami dapat mengerti apa yang hendak Kau sampaikan melalui firman-Mu ini ya Tuhan. Kiranya juga kami boleh melakukan firman-Mu yang akan kami dengar ini di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang waktunya kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini diambil dari kitab Rut adik-adik. Ayo, kitab Rut ada di Perjanjian Lama atau Baru ya? Wah bener, ada di kitab Perjanjian Lama ya adik-adik. Sekarang buka kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras.
dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau, pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari kitab Rut. Kisah ini pasti udah familiar banget ya, adik-adik dengar. Nah, yang belum pernah dengar, sebentar lagi kakak akan ceritain. Tapi sebelumnya kakak mau nanya dulu nih kabar adik-adik selama belajar dari rumah, selama beribadah dari rumah. Adik-adik ngerasain senang atau justru sedih? Mungkin adik-adik senang karena gak harus bangun pagi-pagi untuk berangkat ke sekolah. Gak capek karena di sekolah duduk berjam-jam belajar. Pasti adik-adik senang ya. Tapi adik-adik kadang-kadang ngerasa sedih gak sih? Karena gak bisa ketemu teman, gak bisa main bareng-bareng lagi bersama teman di luar rumah. Karena adik-adik harus tetap di rumah. Sekarang kakak punya cerita tentang seorang ibu, namanya adalah Ibu Naomi. Siapa ya Ibu Naomi? Ibu Naomi adalah seorang wanita yang berasal dari Bethlehem, Yehuda. Ia memiliki seorang suami bernama Elimelek dan dua anak laki-laki bernama Mahlon dan Kilion. Suatu kali adik-adik, di kampung halaman Naomi di Bethlehem, Yehuda, terjadi musibah kelaparan yang sangat besar yang memaksa keluarga Naomi untuk pergi merantau ke negeri Moab demi mencari kehidupan yang lebih baik. Tidak lama setelah mereka tiba di Moab dan menetap di sana, suami Naomi, Elimelek, meninggal dunia adik-adik. Aduh, sedih banget ya. Naomi sangat-sangat bersedih karena kematian suaminya itu. Kini Naomi hanya tinggal bertiga dengan anak-anaknya. Lalu kedua anaknya akhirnya menikah dengan perempuan Moab yang bernama Orpa dan Rut. Naomi mengasihi kedua menantunya itu, yaitu Orpa dan Rut, dan begitu juga sebaliknya. Namun musibah kembali melanda Naomi nih adik-adik. Sekitar 10 tahun kemudian setelah Mahlon dan Kilion menikahi Orpa dan Rut, kedua anak Naomi itu meninggal dunia adik-adik. Dan hal ini sangat membuat Naomi beserta menantunya sedih sekali. Karena kesedihannya itu, Naomi memutuskan untuk kembali pulang ke kampung halamannya di Bethlehem, Yehuda. Kedua menantunya, Orpa dan Rut, juga ingin ikut Naomi pulang ke kampung halamannya. Namun, kata Naomi, "Janganlah kamu ikut aku. Kamu tidak akan hidup sejahtera kalau kamu ikut bersama aku. Lebih baik kamu pulang ke keluarga kamu kembali, supaya hidup kamu lebih terjamin. Dan kiranya Tuhan memberkati kamu
dan hidupmu. Akhirnya Orpa memutuskan untuk pulang ke keluarganya. Dia tidak jadi ikut Naomi. Tapi menantunya yang lain, Ruth, tetap mau ikut Naomi adik-adik. Naomi sudah berkali-kali menyuruh Ruth untuk kembali ke keluarganya seperti Orpa. Namun Ruth tidak mau. Ia berkata kepada Naomi bahwa kemanapun Naomi pergi, ia akan ikut. Kakak akan membacakan apa yang dikatakan Ruth kepada Naomi dari Kitab Rut 1 ayat 16-17. Adik-adik boleh buka Alkitabnya, kakak akan bacakan. Tapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Hal itu membuktikan bahwa Ruth benar-benar mau mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi adik-adik. Dan akhirnya Naomi menyerah dan membiarkan Ruth untuk ikut ke kampung halamannya. Sesampainya di tanah Yehuda, Naomi meminta Ruth untuk pergi ke ladang kerabatnya yang bernama Boas untuk mengumpulkan jelai-jelai gandum. Dan beberapa waktu kemudian, akhirnya Boas melihat Ruth dan mereka pun menikah dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Obed. Adik-adik, rencana Tuhan kepada Ruth dan Naomi begitu luar biasa baiknya. Mereka tidak menyadari, mereka tidak tahu bahwa keturunan mereka, keturunan Ruth dan Boas, yaitu Obed, kelak akan menjadi garis keturunan Tuhan Yesus di bumi. Kenapa Ruth mau mengikuti Naomi sampai ke tanah Yehuda? Bahkan dia bilang sampai mau menyembah Allah yang disembah oleh Naomi. Semuanya itu Ruth lakukan karena Ruth mengasihi Naomi adik-adik. Ruth sangat mengasihi ibu mertuanya itu. Dan kasihnya itu melahirkan yang namanya kesetiaan. Naomi sangat setia kepada Tuhan Allah. Naomi percaya akan rencana yang disiapkan Allah baginya. Walaupun ia harus melewati cobaan yang begitu berat, namun Naomi tetap setia dan menyerahkan seluruh hidupnya dalam tangan Tuhan. Ia memang sedih adik-adik, pasti dia ditinggal suaminya, ditinggal anak-anaknya. Dia juga akhirnya pulang ke kampung halamannya dengan tidak membawa apa-apa. Namun ia tidak meragukan Tuhan. Ia juga tidak menyerah adik-adik. Naomi tidak mau hidup dalam kesedihan. Buktinya, ia masih mau berjuang untuk hidup dengan kembali ke kampung halamannya di tanah Yehuda dan melanjutkan hidupnya di sana. Dan Ruth bisa melihat hal itu adik-adik. Kesetiaan Naomi, keyakinan Naomi, kasih Naomi kepada Tuhan. Sehingga ia tidak ragu untuk mengikuti Naomi, untuk ikut berjuang bersama Naomi, dan untuk ikut berserah kepada Tuhan. Untuk itu, sebagai anak-anak Tuhan, di tengah musibah yang sedang kita alami ini adik-adik, jangan pernah mau menyerah. Tuhan selalu punya rencana untuk hidup kita. Tapi jalan yang harus kita lalui untuk mencapai rencana Tuhan itu tidak mudah adik-adik. Tetapi kita harus meyakini diri kita sendiri bahwa apa yang kita lalui ini akan berlalu dan akan berbuah baik jika kita tetap yakin
kita tetap mengasihi dan kita tetap setia kepada Tuhan seperti apa yang Naomi dan Ruth lakukan. Untuk kegiatan minggu ini, kakak mau adik-adik menuliskan sebuah doa yang ditujukan untuk teman-teman, guru-guru, orang lain yang adik-adik kenal dan adik-adik tahu sedang berada dalam kesulitan di tengah pandemi virus corona ini. Lalu, setelah adik-adik tulis, adik-adik doakan bersama papa, mama, adik, dan kakak supaya doa itu menjadi penguatan bagi mereka. Jangan lupa dikerjakan ya. Selamat hari Minggu. Terima kasih kakak untuk firmannya. Adik-adik tadi belajar apa? Wah, hebat ya. Nah, untuk meresponi firman hari ini, kita mau menyanyikan dari Kidung Ceria 233, Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan, kami datang padamu ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk orang tua kami, terutama ya Tuhan, dan juga penjaga kami, opa oma atau om tante. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka agar mereka bisa terus bekerja dalam situasi seperti ini dan juga bisa terus diberi kesehatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberi kami sepasang orang tua atau penjaga lainnya yang selalu menemani kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami, teman-teman di gereja, teman tetangga kami, teman kami di sekolah, yang mungkin sudah lama kami tidak bertemu ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang menjaga mereka. Kiranya mereka yang sedih, mereka yang sedang sakit, bisa diberikan kebahagiaan kembali dan juga kesembuhan lagi ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk negara kami yang sedang mengalami wabah corona ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyembuhkan pasien-pasien yang sedang sakit ya Tuhan, dan juga para dokter, para perawat, para pegawai rumah sakit yang sedang berusaha untuk menyembuhkan pasien-pasien ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar mereka diberi kesembuhan dan juga kekuatan ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar Indonesia bisa bebas dari corona dengan secepatnya ya Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk para pemimpin negara kami, Bapak Presiden, para gubernur, para menteri, yang sedang bersusah payah untuk menjaga kami ya Tuhan, memerintah agar kami bisa cepat pulih dari corona ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar mereka diberikan kebijakan ya Tuhan dan juga kekuatan agar bisa memerintah kami dengan baik ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk para pegawai atau orang-orang di sana ya Tuhan yang masih harus bekerja tiap hari. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati mereka, memberi mereka kekuatan dan juga kekebalan tubuh ya Tuhan, agar mereka tidak terjangkit virus corona ya Tuhan dan bisa terus sehat. Amin.
Adik-adik, sekarang adalah waktunya untuk kita mengumpulkan uang persembahan kita. Nah, kita akan nyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita udah sampai di penghujung ibadah kita. Nah, tapi sebelum itu kita mau menyanyikan dari Kidung Ceria 283, Yesus Kawan Sejati. Kita nyanyi bersama-sama ya. Yesus kawannya sejati, bagi kita yang lemah. Dia boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlama. Bila ku merasa diri dalam doa padanya. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang padamu lagi ya Tuhan. Sekarang kami telah menyelesaikan ibadah kami ya Tuhan. Kami mau bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menemani kami dari awal ibadah hingga akhir ibadah ya Tuhan. Tuhan, kiranya pelajaran-pelajaran yang kami telah dapatkan pada minggu ini bisa kami ingat terus dan bisa kami lakukan setiap harinya. Sekarang kami ingin melanjutkan kepada aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik ya Tuhan, dan Engkau mau menemani kami terus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Halo teman-teman, nama saya Mekalton Wibowo. Saya dari Jemaat GPIB Immanuel Depok. Indonesia sekarang sudah terpapar virus corona. Kita juga dibuat takut dan khawatir. Kita juga tidak boleh keluar rumah, bermain, pergi sekolah. Percaya deh, virus corona tuh berbahaya banget. Ini penting buat kita. Tapi kita nggak boleh takut, karena kita ada Tuhan yang memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Hai kawan-kawan, namaku Erin Maratnata Sianturi dari Jemaat Maturia Jambi. Sudah hampir 2 bulan ini kita tidak bisa ke sekolah, harus belajar di rumah. Memang tidak enak sih, karena tidak bisa bertemu teman-teman. Percayalah, ini demi kebaikan kita. Tetap semangat belajar ya, walaupun di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, namaku Caes. Aku dari Jemaat GPIB Anugerah Jakarta. Rasanya tidak enak ya di situasi seperti ini, karena sekarang kita harus lebih sering di dalam rumah. Agar tetap sehat,
Yuk, mari rajin mencuci tangan, rajin mandi, makan makanan yang bergizi, dan tidak main di luar rumah. Aku tahu, pasti kalian bisa melakukan itu. Semangat ya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Halo teman-teman, nama aku Leticia dari Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Sedih deh ngelihat orang-orang yang terkena dampak virus corona, termasuk kita. Tapi ada baiknya kita bisa bermain dan belajar di rumah bersama mama dan papa. Aku berdoa semoga virus corona ini bisa hilang. Adik-adik harus yakin dan percaya bahwa hanya Allah yang menolong kita. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai IMPA ya Tuhan. Berkati teman-teman agar rajin IMPA ya Tuhan. Dan kakak-kakak agar bisa membuat materi yang baik lagi untuk kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, namaku Leon dari Jemaat GPIB Anugerah Jakarta. Sedih rasanya beberapa minggu ini tidak dapat IMPA dan bertemu teman-teman di gereja. Tetapi Kak Joshua berkata bahwa Tuhan hadir di mana saja dan juga kita bisa IMPA online loh. Semangat terus ya teman-teman IMPA-nya. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, nama aku Celia Kalisha Rori. Aku dari Jemaat GPIB Bukit Muria, Tebet, Pancoran, Jakarta Selatan. Aku mau berdoa untuk orang yang sakit terkena virus corona supaya cepat sembuh. Para dokter, tim medis, serta pemerintah yang sedang berusaha untuk menanggulangi wabah ini. Selalu diberkati dan diberi kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat!